Halo, apa kabar Kak Gemma? Ya, baik. Baik, Kak Putra. Begini Kak, saya mau minta waktu sebentar nih untuk tanya-tanya seputar KSN IPA SMP. Boleh ya Kak? Oh iya, silakan, silakan, Kak. Nah, Nah, kan pada diskusi-diskusi kita sebelumnya, kita telah membahas seputar KSN SMA, bidang fisika ya Kak. Nah, untuk ya, ya, kesempatan kali ini, kita lebih fokus membahas seputar KSN IPA SMP, khususnya materi ya, fisika. Nah, Kak Gemma ini kan sudah ikut kompetisi baik ketika SMP maupun SMA. Menurut Kak benar. Gemma, apa sih perbedaan yang paling kerasa antara kompetisi di tingkat SMP dan SMA tersebut? Ya, pertanyaan menarik ya dari Kak Putra. Jadi, bedanya apa sih? Pertama, pasti materinya. Materi. Jadi, di KSN SMA itu materinya terbatas, tingkat kota dan provinsi terbatas hanya mekanika aja, ilmu gerak aja. Ya. Dan tahun-tahun awal 2009 sampai 2015 gitu atau 2016 itu pas KSN-nya ada soal listrik magnet, cuma listrik magnetnya masih berbau mekanika gitu kalau di SMA. Sedangkan di SMP itu materinya lebih banyak sebenarnya. Jadi di SMP itu ada mekanika, ada listrik magnet, ada uh, apa lagi, ada optika, ada fisika apa zat dan kalor dan lain-lain. Jadi di SMP materinya lebih banyak. Cuma memang di SMA ini materinya lebih dalam sih, Kak. Jadi meskipun materinya sedikit gitu kan, cuma lebih dalam banget gitu. Mekanikanya bahkan sudah sampai mekanika tingkat kuliah gitu. Dan memang saya akui KSN SMA mekanika di awal tuh bahas mekanika aja itu strateginya buat mempersiapkan Indonesia di IFO International Physics Olympiad karena nanti materi lainnya bisa dibahas di pelatnas gitu. Itu kalau dari segi materi ya. Kalau dari segi cara menjawab juga kalau SMP masih ada soal-soal teori gitu kan. Misalkan sebutkan frekuensi yang bisa didengar manusia gitu namanya apa gitu dan audio sonic. Kalau gitu kan pengetahuan umum. Nah di SMP itu masih ada. Sekarang kan di SMA itu nggak ada sama sekali pengetahuan umum. Jadi murni kamu harus tahu dasarnya apa, kamu hitung sendiri gitu. Terus dari segi ya pelajarannya kalau di SMP KSN SMP masih ada kamu tahu rumus jadinya masih bisa jawab. Tapi di KSN, KSNK aja ya. Kalau di SMA murni persamaan di buku tuh kayak seperti nggak ada gunanya. Kamu hitung rumus sendiri. Kurang lebih begitu kayak kalau di perbedaannya ya dari segi materi dan ya tes atau skemanya gimana. Oke, Kak Gemma. Nah, ngomongin soal materi lomba nih Kak, menurut Kak Gemma sendiri, Ya. kira-kira materi apa sih yang paling sulit di bidang IPA SMA ini, khususnya Oh, di present. materi materi fisika? Oh, fisikanya aja ya. Mhm. Kalau biologi saya nggak, uh, saya nggak suka sama sekali. Um, Kalau fisika yang sulit, paling sulit optika. Jadi saya memang tipikalnya nggak suka hafal-hafal sih ya. Kalau di SMA saya nggak suka gravitasi. Kalau di SMP saya nggak suka optika. Uh, Terutama yang alat optik gitu. Jadi kayak mikroskop ya, atau apa teleskop gitu-gitu saya nggak tahu sama sekali kayak rumusnya. Cuma kadang kalau disuruh turunin ya bisa gitu. Cuma ya kalau turunin setiap rumus kan lama pasti. Cuma kalau ngafalin tuh saya kurang suka gitu. Dan karena kurang suka jadi nggak bisa. Jadi apa? Jadi nggak terlalu master di situ gitu. Jadi saya paling suka sih mekanika memang. Kalau mekanika kan memang turunannya dari hukum Newton aja semuanya diturunin gitu sampai ke bawah. Jadi kita nggak perlu menghafal apapun, cukup paham banget hukum Newtonnya apa gitu ya. Jadi saya nggak suka optika sih.
Oke, jadi nggak suka optik gitu ya? Optik. Ya. Oke, Kak Gemma, ini pertanyaan terakhir nih. Misalkan ada siswa kelas 7 baru memutuskan untuk ikut KSN IPA. Nah, hal apa yang Kak Gemma sarankan untuk anak ini? Mesti mulai dari mana? Apa yang harus dipersiapkannya? Oh, anak kelas 7 ya. Jadi sebelumnya belum ada pengalaman gitu kali ya. Kalau dia belum ada pengalaman ya, menurut saya hal pertama yang dia pelajari ya kita bisa belajar dari Pareto Principle. Pareto Principle itu maksudnya pekerjaan itu terlalu banyak ya. Jadi kamu nggak harus fokus ke semua hal. Jadi mungkin kalau Pareto Principle bilang 20% sesuatu itu bisa berakibat ke 80% lainnya. Jadi misalkan apa ya? Kalau kayak di mekanika, kalau di fisika ya kan, kamu kadang misalkan belajar mekanika aja, mekanika dan listrik aja. Jadi kan materi buat adik-adik yang mau ikut KSMK IPA fisika ya, terutama yang fisikanya nih kakak komen. Yang fisika kan materinya banyak ya, nggak seperti yang saya materinya banyak. Tapi dalam waktu yang singkat, belum pernah ikut lomba sebelumnya, kamu nggak mungkin belajar semua dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan pengalaman kakak, kamu cukup belajar materi mekanika dan listrik dan magnet aja. Tapi difokuskan banget ke situ. Bukan berarti yang lain tidak kamu pelajari. Kamu belajar semua, cuma fokuskan di 2 hal itu. Karena dalam 50 soal KSNK, itu kan ada 25 soal fisika. Ya sekitar 12-15-nya itu bisa mekanika dan listrik magnet. Gitu. Jadi hampir berapa persen itu? Hampir 60% kali. Jadi sangat besar proporsinya. Jadi kalau ada Kak, saya nggak ada waktu, saya baru ditunjuk untuk kelas 7 gitu kan. Ya, terpaksa kamu belajarnya, tergantung ya kamu ditunjuknya berapa lama. Kalau kamu ditunjuknya misalkan H-3 bulan, kakak sarankan seperti itu. Jadi kamu belajar mekanika dan listrik magnet. Hanya saja kalau kamu, seperti kakak dulu ya, kalau kamu ditunjuknya H-1 ujian, dan kamu tahu sistemnya sistem minus, kamu harus pakai ya kamu H-1 ujian ya kamu nggak bisa belajar apa-apa, kamu harus pakai educated guess namanya. Jadi menebak secara teredukasi. Jadi bukan nebak-nebak asal-asalan buat adik-adik, jadi bukan nebak asal-asalan. Jadi kamu nebaknya harus teredukasi. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan 1+1 gitu kan. 1+1 berapa sih? Misalnya sebodoh-bodoh orang. 1+1 berapa sih? A misalkan 0, B 2, C 3, D tak hingga. Educated guess itu maksudnya, meskipun misalkan kamu nggak tahu 1+1 berapa, tapi kamu kan tahu. Nggak mungkin dong 1+1 sama dengan 0. Kan ditambah, ya kan? Nggak mungkin dong nilainya berkurang. Gitu. Atau 1+1 hingga 1+1 sama dengan tak hingga, nggak mungkin juga. Karena kan nggak mungkin. Kan 1+1, masa jadi besar banget gitu. Jadi, ya kalau tips dari saya begitu Kak. Jadi kamu cari jawaban yang tidak mungkin jadi jawaban, sehingga ketika kalau 1+1 tadi kan tinggal B dan C, berarti peluang benarnya 50% gitu. Ya jadi itu yang saya lakukan waktu tahun 2008 di OSK, dan saya lolos dari situ aja gitu. Jadi memanfaatkan educated guess. Mungkin ada yang H-1 ditunjuk sama gurunya, mungkin bisa menggunakan itu juga gitu. Gitu. Tapi kalau kamu dikasih waktu lebih, misalkan sebulan, gitu, kamu bisa belajar mekanika dan listrik magnet dulu. Yang lain bukan berarti diabaikan. Syukur-syukur kamu lolos dari kota, pas ke provinsinya nanti baru didalemin yang lainnya. Kalau lebih begitu. Wah, cukup menarik ya Kak, tips dan triknya. Ya, mudah-mudahan nggak cuma menarik tapi bermanfaat juga gitu. Ya, amin. Terima kasih banyak Kak Gemma atas informasi-informasi yang Kakak berikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk peserta untuk persiapan KSN IPA tentunya nanti Kak. Ya, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali Kak. Ya Kak.